Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 23 April. 1. Santo Adalbertus, uskup dan martir. Santo Adalbertus lahir pada tahun 956 dari sebuah keluarga bangsawan Bohemia. Ia memilih nama Adalbertus pada waktu menerima sakramen penguatan Krisma dari gurunya Santo Adalbertus dari Magdeburg. Pada tahun 983, walaupun baru menerima tabisan subdiakon, Adalbertus muda dipilih dan ditabiskan menjadi uskup. Ketika usaha-usahanya untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan di antara klerus dan kaum awam mendapat perlawanan, Adalbertus menanggalkan jabatannya sebagai uskup pada tahun 990 dan masuk sebuah biara di Roma. Namun ia kemudian dipanggil pulang kembali ke Praha. Adalbertus mendapat perlawanan lagi ketika ia mengekskomunikasikan sekelompok orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan seorang puteri bangsawan yang kedapatan berzina. Adalbertus meninggalkan Praha dan pergi ke Roma. Tetapi di Roma, para pemimpin gereja menasehati dia agar kembali ke keuskupannya, meskipun keadaan Praha belum aman baginya. Atas permintaannya, ia diperbolehkan pergi ke Pomerania, Polandia Barat, untuk berkarya sebagai seorang misionaris di antara orang-orang Prusia. Di sana ia dibunuh oleh orang-orang Polandia pada tanggal 23 April tahun 997. Gereja menghormatinya sebagai seorang martir. 2. Santo Gregorius, martir. Gregorius adalah seorang perwira Romawi Kristen yang gagah berani pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus tahun 284 sampai 305 dan Kaisar Maximian tahun 286 sampai 305, 306 sampai 308. Semula ia sangat dihargai oleh kaisar karena hubungannya yang baik dengan rakyat, dan bertugas membela kepentingan rakyat jelata di hadapan penguasa kekaisaran. Dalam kedudukannya ini, ia membantu banyak orang terutama orang-orang miskin, janda dan para yatim piatu. Ketika Kaisar Diocletianus melancarkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, Gregorius sebagai wakil rakyat dan ksatria sejati, tanpa takut-takut melindungi orang-orang Kristen, bahkan berani mengecam perbuatan keji Kaisar. Oleh karena itu ia ditangkap dan disiksa sehebat-hebatnya. Ia mati demi kepentingan Gereja Kristus di Diospolis, Palestina, sekarang Lida, Israel pada tahun 300. 6 tahun sebelum Konstantinopel Agung naik takhta tahun 306 sampai 337. Di kemudian hari, keperwiraan Gregorius diwarnai dengan banyak cerita menarik yang melukiskan dia sebagai pejuang yang gagah berani dan jujur demi tegaknya keadilan dan kebaikan umum. Ia memenangkan kejahatan dengan mati bagi Kristus dan gerejanya. Sejak abad ke-8 namanya sudah dikenal luas di seluruh gereja. Ia diangkat sebagai pelindung suci bagi kerajaan Inggris dan pelindung militer karena keberaniannya menolong sesamanya yang menderita. Sebuah legenda populer tentang Santo Gregorius mengisahkan bahwa Gregorius berasal dari Kapadokia, Asia Kecil. Dalam suatu perjalanannya ia melewati kota Silena, Libya, Afrika. Konon kota ini pada abad ketiga diancam oleh seekor naga raksasa. Naga itu gemar makan manusia. Setiap malam penduduk membuang undi untuk menetapkan siapa yang kali ini harus menjadi mangsa dari naga itu. Kalau tidak ada korban, naga itu mengamuk.
Suatu ketika undian jatuh pada puteri raja sendiri. Tetapi terjadilah keajaiban pada waktu itu. Pada saat gawat itu tiba-tiba muncullah di hadapan gadis manis itu seorang ksatria muda menunggang seekor kuda. Ia mendekati gadis itu dan menyapanya dengan halus. "Mengapa Tuan Puteri menangis?" Dengan tersendat-sendat gadis malang itu menceritakan nasibnya. Seketika itu juga, naga raksasa itu menyembul keluar dari celah rawa-rawa hendak menerkam gadis itu. Tetapi Gregorius, ksatria pemberani itu berteriak dari atas kuda, "Atas nama Kristus!" Langsung menerjang-nerjang naga itu, menusukkan tombak ke dalam moncong naga itu dan memenggal kepalanya dengan pedangnya. Seluruh rakyat kagum dan bersyukur, karena Tuan Puteri dan mereka semua telah terhindar dari bahaya maut. Penduduk kota Silena takjub pada Gregorius, sehingga banyak di antara mereka kemudian menjadi Kristen. Kepada raja ia meminta agar ia memelihara orang-orang miskin dan mendirikan gereja-gereja, merayakan kurban misa dan menghormati para imam. Santo Adalbertus dan Santo Gregorius, doakanlah kami. Kak Carla Channel.